Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa teman-teman, bapak-bapak. Saat ini saya akan membahas tentang sebuah peralatan yang sangat jarang ada di Pulau Jawa, yang bernama steker reclaimer. Namun sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Agus Susiantara, kelahiran Yogyakarta tapi sekarang tinggal di Surabaya. Alamat saya di Keturus Gang 2 nomor 80, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, dengan nomor handphone 0852 592 44121. Saya sendiri dulunya seorang guru lulusan dari IKIP Yogyakarta yang sekarang berubah menjadi Universitas Negeri Yogyakarta. Sementara pekerjaan-pekerjaan saya berganti-ganti. Saya pernah menjadi operator alat berat seperti di PT Petrosi, di PT Inamco Varia Jasa, di PT Trakindo. Pernah juga saya menjadi supervisor dan planner di perusahaan seperti PT Kuala Persada, di Clough Engineering. Pernah juga saya menjadi instruktur alat berat seperti di Freeport Indonesia. Kemudian di beberapa perusahaan saya pernah juga menjadi konsultan teknik pertambangan. Kalau di tambang batubara pernah di Andaro Energi, pernah pula di Gunung Bayan Pratama Coal. Kalau di perminyakan pernah saya dijadikan konsultan untuk alat berat di Repsol Oil Sumatera Selatan. Terus saya juga sebagai pengajar teknik, terutama teknik alat berat, baik di Surabaya maupun di daerah Kalimantan Timur. Oke, kita lanjut saja. Steker reclaimer atau sering disingkat SR banyak kita temukan di daerah-daerah pertambangan batubara yang besar. Karena steker reclaimer sendiri berfungsi untuk penanganan bulk handling, untuk penanganan material curah. Material curah itu seperti pasir, batu bara, dan lain-lain. Nah, steker reclaimer sendiri adalah alat yang digunakan untuk mencurahkan material setelah pembongkaran dari kapal menuju ship unloader. Dibongkar oleh sebuah alat namanya ship unloader, kemudian dibawa ke yard. Di yard untuk stacking, ataupun kemudian mengambil lagi material dari yard menuju ke bunker atau proses reclaiming. Seperti itu. Untuk mencurahkan material setelah pembongkaran dari ship unloader melalui conveyor belt menuju ke yard. Di situ tugasnya untuk mengatur, untuk menimbun, ataupun dalam bahasa aslinya disebut stacking. Kemudian mengambil material dari yard, dibawa ke bunker. Proses itu disebut reclaiming, karena ada dua fungsi. Yang pertama fungsi stacking dan yang kedua fungsi reclaiming. Makanya alat tersebut disebut dengan istilah steker reclaimer. Dia bisa menjadi steker di satu saat, menjadi steker di lain waktu
dia menjadi reclaimer. Dilihat dari penempatan, stacker reclaimer bisa dibedakan jadi dua. Ada tipe indoor dan ada tipe outdoor. Namun di sini kita tidak akan membahas hal itu karena pada hakikatnya baik sistem operasi indoor maupun outdoor boleh dikatakan sama. Untuk prinsip kerjanya ada dua macam. Prinsip yang pertama adalah prinsip stacking. Yakni prinsip stacking sendiri adalah proses menggerakkan konveyor pada boom tripper menuju boom bucket untuk mencurahkan material ke arah livestock area. Pada saat ini bucket wheel tidak, pada pekerjaan stacking ini bucket wheel, sebuah bucket semacam mangkok yang ada di ujung boom, tidak digerakkan karena tidak mempunyai peran pada saat proses stacking. Nah, bucket ini digerakkan pada saat apa ya? Nah, saat reclaiming. Yang kedua, proses reclaiming sendiri adalah prinsip kerja atau proses menggerakkan konveyor boom tripper dan boom bucket ke arah bunker dan memutar bucket wheel excavator atau sering disingkat BWE untuk mengambil tumpukan dari mengambil dari tumpukan dan diteruskan dan diangkut melalui konveyor sampai masuk ke dalam bunker. Untuk jenisnya sendiri ada 3 macam. Ada static stacker. Stacker ini adalah jenis tertua. Posisi boomnya statis atau diam dan tidak melebarkan atau menebarkan tumpukan material. Jadi diperlukan alat lain untuk memindahkan materialnya. Umumnya stacker jenis ini hanya sebagai penyalur material yang keluar dari crusher atau batching plant untuk selanjutnya dimuat ke truk. Yang kedua ada parallel moving stacker. Adalah sebuah jenis stacker yang statis, namun diletakkan di atas pasang rel sehingga bisa bergerak maju mundur. Tumpukan material yang dihasilkan dengan stacker jenis ini berbentuk timbunan memanjang. Yang ketiga adalah stacker yang berjenis circular moving atau stacker dengan gerakan memutar. Stacker ini kebanyakan stacker indoor, walaupun ada beberapa juga yang outdoor. Kelebihannya adalah jangkauannya lebih baik. Dia tidak memerlukan alat lain karena bisa bergerak sirkular, bisa melakukan swing gerakan memutar sampai sekitar 270 derajat. Nah, berikut adalah sebuah contoh gambar static stacker yang saya ambil dari sebuah crusher batu. Kemudian yang kedua ini adalah parallel moving stacker yang bergerak lurus dengan karena gerakannya lurus, dia bergerak lurus karena bertumpu pada rel. Dan yang ketiga adalah circular moving stacker. Stacker ini bisa berputar kiri kanan karena di bagian tengah ada meja putar, atau dalam bahasa kita meja putar, atau bahasa aslinya adalah turntable. Ini banyak
digunakan di indoor, tapi ada beberapa pula yang outdoor seperti ini. Oke, sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya bisa Anda ikuti vlog ini. Akan lebih baik kalau Anda juga like dan subscribe, karena mudah-mudahan bisa membantu dalam membagi ilmu pada kita semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.